Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya ada di persawahan ya, dan ini cocok sekali buat teman-teman ya untuk melatih keluar dari rumah. Untuk teman-teman yang masih banyak sensasinya ya, beranikan diri untuk keluar dari rumah. Kalau memang kondisinya teman-teman itu masih banyak sensasinya dan teman-teman belum berani keluar dari rumah, nggak apa-apa ya, itu dari dalam rumah dulu aja aktivitasnya ya, sedikit demi sedikit gitu ya. Nanti kalau sudah keluar dari rumah, ini penting sekali ya teman-teman untuk proses pemulihan dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya. Nah, kebiasaan dulu saya ya pada saat masa pemulihan ya, masa penyembuhan ya teman-teman, itu saya lakukan aktivitas seperti ini ya, itu rutin ya teman-teman ya, rutin, kecuali pada saat hujan ya. Nah, rutin bukan berarti di satu tempat seperti ini, bukan ya teman-teman, tapi kita bisa di berbagai tempat ya. Tapi lakukan hal seperti ini supaya teman-teman itu nanti akan terlatih ya, membangun mental teman-teman ya, membangun mental ketika kita itu mentalnya sudah bisa dibilang itu drop, kemana-mana takut, mau aktivitas takut gitu ya, mau jalan aja takut gitu. Karena apa? Karena kita itu masih merasakan yang namanya ngos-ngosan ya, napas pendek, cepat capek, dan lain-lain. Banyak sekali ya teman-teman. Belum lagi ketakutan-ketakutan mungkin ya di tempat keramaian, atau juga ya ketakutan-ketakutan di tempat yang sepi gitu. Jadi ada dua ya, dulu teman-teman saya juga merasakan ya, pada saat di keramaian saya takut, ditinggal sendiri di rumah juga takut. Nah, itu kan aneh seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, cara berlatihnya seperti ini, teman-teman. Teman-teman itu nggak usah ngoyo atau nggak usah target yang terlalu tinggi dulu ya. Contoh misalkan, kita itu masih ngos-ngosan, napas masih susah, napas masih sesek gitu ya. Kita berjalan 5 meter aja sudah ngap. Kita berjalan 10 meter saja sudah nggak karu-karuan. Muncul lagi keliengan, muncul lagi pusing, muncul lagi seperti mau pingsan. Biasanya itu seperti itu ya. Yang penting teman-teman ketika mau keluar dari rumah, teman-teman itu sudah sarapan ya. Insya Allah nanti nggak terjadi apa-apa. Insya Allah ya, teman-teman itu akan baik-baik saja. Jadi untuk teman-teman itu nggak usah khawatir ya. Contoh sekarang, kita sedang berada di persawahan. Targetnya kita itu adalah di tiang jauh sana ya. Tapi nggak usah terlalu ngoyo untuk target yang terlalu tinggi itu nggak usah. Perlahan aja, sedikit demi sedikit ya. Nanti kita itu akan terbiasa. Contoh misalkan, kita itu targetnya tiang jauh di sana ya. Nah, kita berjalan dulu 5 meter ya, 5 meter kita sambil nikmatin saja suasananya gitu ya, nggak usah tegang ya teman-teman ya, nggak usah tegang, kita nikmatin aja sekeliling, kita nikmatin ini persawahan yang hijau ya. Terus ya pokoknya ada objek apa kita nikmatin, oh itu ada pohon jambe, oh itu ada gubuk di sana gitu. Jadi nanti pikiran-pikiran yang kacau itu, pikiran-pikiran yang ruwet itu nanti akan sedikit demi sedikit itu terurai teman-teman ya, terurai. Nah, ini tidak bisa dilakukan secara instan, ini harus berulang dan ini harus konsisten teman-teman melakukannya. Ketika sudah berjalan 5 meter, kita berhenti dulu karena kita harus atur nafas ya. Karena untuk 5 meter saja pada saat awal-awal itu pasti akan serasa ngos-ngosan ya. Selain sensasi fisik, sensasi kecemasan juga biasanya akan ada sedikit muncul ya. Kita latih, nggak apa-apa, santai dulu, kita rileks dulu, atur nafas dulu ya. Nanti kalau misalkan belum berani ke sana ya, kita balik lagi, nggak apa-apa ya, balik lagi ke tempat yang mungkin dirasa kita nyaman. Oke, atur nafas lagi, kita jalan lagi ya teman-teman ya. Kalau tadinya 5 meter ya, sampai di sini kita coba 10 meter ya. 10 meter, oke teman-teman, 10 meter kita sudah coba ya. Kita ambil nafas lagi, kita nikmatin dulu lagi pemandangan sekeliling gitu, kita nikmatin saja, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Pokoknya sesuatu hal yang sifatnya kita melatih itu, kita itu harus konsisten teman-teman. Karena kalau nggak konsisten, nanti kita itu akan males-malesan gitu ya. Jadi kalau konsisten ya, sedikit perkembangan saja itu merupakan suatu kebanggaan gitu ya. Nah, kalau kita sudah seneng, kita sudah bangga, itu dengan sendirinya mental kita itu akan terbangun ya teman-teman ya. Mental kita itu sedikit demi sedikit itu akan pulih. Dan nanti kita bisa praktekkan lagi di tempat yang lain lagi, di suasana yang lain lagi gitu ya. Nah, maka dari itu, gendong.
Maka dari itu kita itu perlu sekali yang namanya menikmati pemandangan ya, menikmati suasana alam sekitar. Dan untuk teman-teman yang ada masih di luar kota gitu, di luar kota, di dalam kota, ini nggak kedengeran nanti, teman ayah. Nah, untuk teman-teman yang masih ada di mana, di perkotaan mungkin ya, itu agak susah. Ini mic-nya. Nah, untuk teman-teman yang masih di perkotaan, yang mungkin susah menemukan tempat-tempat seperti ini, nggak apa-apa, nggak usah khawatir ya teman-teman. Teman-teman bisa dilatih di pagi hari di seputaran kompleks saja ya, untuk jalan kaki, untuk melakukan aktivitas, atau mungkin di taman-taman kota gitu ya. Untuk pertama mungkin perlu teman ya, untuk pertama itu perlu teman, perlu ada yang menemani ya. Nanti lama-kelamaan nanti teman-teman itu bisa sendiri. Saya yakin itu. Gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini itu bisa sembuh teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman itu nggak usah khawatir. Saya yakin teman-teman nanti akan sembuh. Saya yakin ya. Amin ya robbal alamin. Karena apa teman-teman? Pada saat kita itu mengalami sensasi itu banyak sekali yang kita pikirkan. Pikiran itu ruwet, pikiran itu kacau, pikiran kita itu nggak karu-karuan dan berpikir bahwa apakah kita bisa normal kembali, apakah bisa seperti dulu lagi, apakah saya bisa beraktivitas lagi, apakah saya bisa bekerja lagi, dan lain-lain. Banyak sekali ya teman-teman ya pikiran yang seperti itu. Tapi tenang saja teman-teman, mulai sekarang teman-teman itu fokus kepada pemulihan, mulai sekarang teman-teman itu fokus kepada penyembuhan ya. Dengan teman-teman itu menerapkan 3P secara konsisten, kita latih aktivitas terus, aktivitas setiap hari, latih terus ya. Walaupun kita sudah keluar, ketika keluar kita itu mengalami namanya cemas gitu ya, mengalami khawatir, jangan patah semangat, dicoba lagi ya teman-teman. Karena untuk membangun mental itu kita perlu latihan teman-teman ya, perlu latihan. Kalau kita nggak ngelatih ya, kita hanya di rumah merenungi, meratapi, memikirkan sensasi-sensasi yang muncul, itu nanti akan muter-muter di situ terus. Saya dulu juga lama nggak keluar dari rumah karena seperti itu. Karena memikirkan terus meratapi terus bagaimana ini, kapan sembuhnya gitu ya, dalam itu seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman nggak usah khawatir ya, gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini bisa sembuh teman-teman ya. Pokoknya teman-teman yang masih mengalami banyak sensasi ya, mungkin di fisik sekarang ya, jaga pola makannya ya. Pola makan dijaga, insya Allah nanti teman-teman juga akan membaik ya. Jadi yang masih kembung, yang masih begah gitu ya, terus mungkin yang masih kadang ngos-ngosan ya, terus dada kadang celekit-celekit gitu ya, itu biasa efek asam lambung sedang tinggi disertai dengan gas yang tinggi. Kita kadang merasakan ya, kadang juga tiba-tiba itu batuk nggak ada hentinya gitu ya, terus kadang kita merasa nafasnya itu sesak gitu ya, terus buat jalan itu ngos-ngosan gitu. Itu seperti itu sudah saya alami dulu ya teman-teman, dan ini bisa pulih kok teman-teman ya. Intinya tekad teman-teman untuk bisa sembuh ya, untuk bisa pulih dari ini ya, teman-teman itu harus punya keyakinan ya, teman-teman itu harus punya tekad ya. Karena apa? Karena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini bisa sembuh, teman-teman bisa normal lagi ya teman-teman ya. Ini udah disimpan lagi di sana iya, nanti di rumah udah kenyang, seneng, sayang dulu sama ayah. Kangen ya, kangen sama ayah. Nah ini teman-teman, ini anak saya kemana-mana ikut ya. Ya maklumlah kalau saya itu kan perantauan, jadi bisa ditinggal lama di perantauan. Jadi kalau udah pulang ya udah kemana-mana ikut, mau ke sawah mau kemana gitu ikut. Ini bikin video juga biasanya senang banget ikut ya. Tapi ini lagi kabungan, kalau bahasa Jawanya itu lagi kabungan ya, lagi kabungan, lagi pinginnya itu digendong, terus kemana, bangun tidur juga nyariinnya ayah kayak gitu tadi. Aduh. Oke teman-teman ya, intinya gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini bisa sembuh ya teman-teman. Ayo kita mulai, ayo kita lakukan. Keluar dari rumah, melatih aktivitas untuk membantu proses pemulihan dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Untuk teman-teman yang masih banyak sensasi di fisik, kembung, begah, perut nggak enak, kerucuk-kerucuk,
ya, dada terasa berat gitu ya, itu efek dari asam lambung yang tinggi, gas lambung yang tinggi. Teman-teman jaga pola makannya ya, karena sensitivitas lambung masing-masing orang itu berbeda. Iya, oke, ayo pulang yuk. Sensitivitas lambung itu berbeda-beda, jadi perlu kita sesuaikan di masing-masing ya, kita ukur apa kekuatan masing-masing gitu ya teman-teman. Tapi sebaiknya untuk teman-teman yang masih banyak sensasinya, hindari dulu makanan-makanan pemicu dari munculnya asam lambung gitu ya, munculnya gangguan asam lambung ya, asam lambung yang bisa tinggi atau gas lambung yang tinggi gitu. Makanan itu bisa dihindari dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, karena anak saya sudah minta pulang ya, kita pulang dulu ya. Insya Allah nanti kita sambung lagi ya di tempat-tempat yang lain ya teman-teman ya. Semoga saja memori HP saya itu mencukupi ya untuk bikin video di kampung-kampung seperti ini ya, di suasana outdoor seperti ini. Oke teman-teman, tetap semangat. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita nikmati persawahan ya, persawahan yang hijau seperti ini. Oke teman-teman ya, dadah dulu, dadah, salam sehat, semangat. Oke.